Mari hari ini kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya Engkau Tuhan. Woo!
Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau undang kita sama-sama naikkan satu pujian. Ku mau berada di mana Engkau berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau berada di mana Kau ada. Ku mau tinggal di mana Kau tinggal. Hadirat-Mu memulihkan, kuasa-Mu merdekakan. Ku berlari mencapai hati-Mu. Ku mau berada di mana Kau ada. Ku mau tinggal di mana Kau tinggal. Hadirat-Mu memulihkan, kuasa-Mu merdekakan. Ku berlari mencapai hati-Mu. Tak akan ku ragukan kesetiaan-Mu. Tak akan ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau menuntunku, mendidikku, menopang hidupku. Ku tenang di dalam kuasa-Mu. Amin. Mau berada di mana Kau ada. Ku mau tinggal di mana Kau tinggal. Hadirat-Mu memulihkan, kuasa-Mu merdekakan. Ku berlari mencapai hati-Mu. Tak akan ku ragukan kesetiaan-Mu. Tak akan ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau menuntunku, mendidikku, menopang hidupku. Ku tenang di dalam kuasa-Mu. Tak akan ku ragukan kesetiaan-Mu. Tak akan ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau menuntunku, mendidikku, menopang hidupku. Tenang di dalam kuasa-Mu. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship You, Lord. Thank You, Jesus. Oh, tak akan ku ragukan kesetiaan-Mu. Tak akan ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau menuntunku, mendidikku, menopang hidupku. Ku tenang di dalam kuasa-Mu. Tak akan ku ragukan kesetiaan-Mu. Amin. Tak akan ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau menuntunku, mendidikku, menopang hidupku.
Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat GGIC Digital Church, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mengikuti ibadah ini, saya harap kasih dan damai sejahtera dari Tuhan itu selalu menyertai kalian semua, amin. Amin. Saudara-saudara, 2 minggu lalu saya pernah membawakan firman tentang pegawai istana yang melakukan perjalanan sejauh 39 km. Apakah saudara masih ingat semua? Saya percaya saudara sekalian masih ingat dan masih terus belajar tentang perjalanan iman dari pegawai istana tersebut. Nah, kali ini saya akan membawakan firman tentang Paulus. Kita mau belajar dari Paulus yang melakukan perjalanan yang lebih jauh dari Yerusalem menuju Roma. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Dan juga, apakah saudara juga masih ingat seminggu yang lalu kita belajar dari sahabat saya, Yason Dodai Puji, kita belajar tentang nama. Bahwa nama kita itu memiliki panggilan, ada tujuan Tuhan yang ditaruh di nama kita. A call engraved on our name. Dan nanti kita juga akan belajar tentang di mana Paulus ini nanti berada di Malta. Dan kita akan menemukan sebuah hal yang menarik dari Malta tersebut. Hari ini juga kita akan belajar cara kita mengerti atau kita akan mengerti tentang tujuan atau purpose yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian, kita mau baca ayat dari, saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Inggris, Kisah Para Rasul atau Acts 28 verse 5. But Paul shook the snake off, flung it into the fire, and suffered no harm at all. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang sungguh indah ini Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus Kau bantu, Kau buka setiap hati kita supaya menjadi tanah yang siap untuk dibajak, siap untuk menerima firman Tuhan. Dan Kau Roh Kudus bantu kami untuk menangkap seluruhnya supaya kami mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Nah saudara, hari ini saya akan sharing tentang perjalanan Paulus menuju Roma. Tapi tadi saya baca di di pasal 28 ayat 5. Tapi sebenarnya perjalanan ini tuh dimulai sejak dari pasal 23. Mari kita lihat di Kisah Rasul 23 ayat 11 dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, di sini Tuhan berkata kepada Paulus supaya lu udah bersaksi nih di Yerusalem. Sekarang gue punya misi buat lu pergi ke Roma. Lu juga harus bersaksi di sana, harus bersaksi di Roma. Sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Nah, setelah Tuhan Yesus bilang seperti itu, maka datang tuh ada di pasal di perikop selanjutnya dibilang ada komplotan-komplotan orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus, dan mereka merencanakan hal yang tidak baik dengan Paulus, dan akhirnya Paulus dibawa ke hadapan Felix yang waktu itu menjadi raja wilayah di situ. Nah, karena Felix ini juga percaya dengan Tuhan, tahu akan kebenaran, dia sebenarnya tidak menemukan apa sih kesalahan dari Paulus ini. Tapi karena desakan, jadi akhirnya Paulus dipenjara. Dan singkat cerita 2 tahun sudah berlalu, pemerintahan Felix pun digantikan oleh Festus. Nah, lalu Festus bicara kepada Paulus, dibilang dia diajak untuk dihakimi di Yerusalem tempat si Festus ini. Tapi Paulus gak mau karena dia tahu misi dan tujuan Tuhan itu bukan lagi di Yerusalem tapi untuk pergi ke Roma. Makanya Paulus minta naik banding untuk dihakimi di Roma, di kekaisaran Roma. Karena dia bilang saya ini warga Roma dan saya berhak untuk dihakimi di Roma. Karena memang juga itu satu jalan dengan misi yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa menyebarkan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus di Roma. Lalu di situ dia bertemu dengan Raja Agripa. Waktu itu Raja Agripa datang untuk berkunjung, dan sampai singkat cerita juga akhirnya Paulus pun mengajak Raja Agripa untuk percaya kepada Tuhan.
Kemudian masuk di pasal 27, di situ mulai tuh. Setelah dia ditetapkan untuk pergi ke Roma, naik kapal bersama dengan para tahanan, ada badai topan yang datang gitu, membuat kapal ini karam. Dan sampai kemudian di pasal 28, kapal ini karam dan sampailah di Malta. Nah itu adalah background story atau bagaimana Paulus ini bisa terdampar di Malta. Dan kemudian kita lihat ya, kita baca lagi di Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Nah, saudara, tadi saya sempat singgung tentang firman minggu lalu tentang nama. Bagaimana arti dari nama itu merupakan sebuah harapan atau sebuah doa, dan juga kita punya panggilan di situ. Ternyata ketika saya mencari, arti Malta itu adalah honey, sweetness. Jadi ada kemanisan dari Malta. Makanya tidak heran di ayat kedua dibilang penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Gak heran gitu orang-orang di situ tuh ramah. Jadi benar-benar nama itu sangat mempunyai dampak yang signifikan dalam hidup kita. Lalu kita lanjut baca lagi di ayat ketiga sampai 6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah teman-teman, di ayat yang ke-5, 4-5, kita baca lagi. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Jadi ketika Paulus itu lagi mengumpulkan ranting dan ingin menaruh di api itu, ada ular tuh matuk tangannya gitu. Dan orang-orang ini bilang nih, wah nih kayaknya ini orang seorang pembunuh deh. Dia baru aja kapalnya karam, baru aja dia nyampe gitu dari sebuah kesusahan. Kok ya bisa digigit ular lagi? Ini orang kenapa sih? Kayaknya emang benar-benar terkutuk ini orang. Nah sama gitu. Sometimes the devil knows where to attack. Sometimes the devil knows when to attack. Kalau kita bisa ibaratkan ular ini dengan iblis ya. Tuhan tuh punya tujuan untuk hidup kita. Dari satu titik ke satu titik yang selanjutnya. Gini, kalau Tuhan punya purpose yang sangat luar biasa dalam hidup kita, punya tujuan yang begitu besar dahsyatnya, iblis tuh merasa terancam karena kita. Karena kita tahu kita akan membawa perubahan yang sangat besar. Karena dia tahu kita membawa perubahan yang sangat besar, akan mendatangkan revival, akan mendatangkan pemulihan yang begitu dahsyat. Makanya dia selalu mengincar orang yang paling berpengaruh, orang yang punya purpose yang besar dari hidup dari Tuhan gitu. Dan saya percaya setiap kita itu memiliki purpose yang dari Tuhan. Saya, kalian semua, teman-teman semua di sini. Kalau yang waktu itu digigit di cerita ini bukan Paulus, itu udah pasti mati. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Baik lagi kita ke ayat 6. Dikatakan, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Di sini dikatakan mereka menyangka. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, they are expecting. Jadi mereka tuh udah tahu
Kalau orang yang tergigit dari ular ini, itu udah pasti akan mati, membengkak atau akan langsung mati rebah. Makanya kita bisa tahu ternyata di pulau ini tuh ada tradisi atau memang mereka takut akan ular yang mematikan ini. Karena di ayat 6 itu tadi dibilang mereka itu menyangka Paulus ini akan bengkak dan akan mati, rebah. If it had not been Paul, mungkin itu akan mati. Kalau itu bukan Paulus, mungkin dia akan mati seketika. Tapi karena kita tahu bahwa Paulus punya purpose yang dari Tuhan, Paulus punya tujuan yang dari Tuhan, maka dia ngerti tujuan Tuhan, misi Tuhan dalam hidup gue tuh belum kelar. Dia ngerti. Makanya apapun yang terjadi, apapun rintangan yang terjadi, kalau gue belum nyampe sana, gue gak bisa berhenti di sini. Gue gak bisa berhenti di satu titik ini. Dan dari sini kita belajar, kalau misalkan Tuhan udah taruh sesuatu, udah set di awal, Tuhan udah sediakan dan memberi misi atau tujuan di awal, apapun itu, gak akan ada yang bisa menggagalkannya. Gak ada yang bisa menariknya lagi. Kalau diibaratkan, iblis lu mau ambil seluruh neraka, lu mau bawa antek-antek lu semua untuk ngegagalin satu orang yang punya tujuan dari Tuhan, itu gak akan bisa. Karena begitu besar tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, apa yang dilakukan Paulus gitu tentang hal ini? Tentang ketika ada sesuatu yang mencoba untuk menjauhkan atau mencoba untuk memberhentikan misi dari Paulus. Kita lihat di ayat kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang ini. Then Paul shook the snake off and flung it into the fire. Saya teringat sebuah lagu ya dari Taylor Swift. Kalau misalkan kalian anak-anak 2000-an pasti kalian tahu lagunya. Shake it off, shake it off. Nah, ini sama nih hal yang dilakukan sama Paulus. When the devil attacks you, shake that off, shake it off. Shake it off. Kita harus tanggalkan semuanya. Shake it off and flung it into the fire. Jadi jangan pernah takut. Jangan kita, aduh ini kenapa. Tapi when the devil bites you, shake that off, shake it off. Maka kita akan ngerti bahwa gue gak akan berhenti di sini. Gue masih punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dari awal. Nah itu yang pertama. I got purpose and if the devil bites you, shake that off. Nah yang kedua yang kita mau belajar dari Paulus, yaitu grace over problems. Bagaimana kita melihat ada sesuatu di balik sana, di balik sebuah permasalahan. Mari kita baca ayat ke-7 sampai 10. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan kami bertolak. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Lihat, tadi kita sudah belajar dan kita tahu ketika Paulus digigit oleh ular itu. Yang menarik adalah Paulus ini memiliki fokus yang berbeda, saudara-saudara. Sometimes kalau misalkan kita sedang contoh melakukan perjalanan ke luar kota misalkan. Dan di tengah-tengah jalan kita ada bencana gitu. Bannya kempes atau air radiatornya bermasalah dan sebagainya. Pasti kita melihat, aduh gimana nih caranya kita menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat supaya kita sampai langsung di luar kota tersebut. Tapi yang patut kita pelajarin dari Paulus, dia ini memiliki fokus yang sungguh sangat berbeda. Instead of seeing the problems, he sees the opportunity over the problems.
Dia nggak fokus sama permasalahan yang dia alami saat itu, yaitu digigit ular itu. Tapi dia bisa ngelihat, karena digigit ular ini gue bisa apa? Apa yang bisa gue lakukan demi pemulihan nama Tuhan? Di ayat yang ke-8 dia bilang, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Mungkin zaman itu belum secanggih sekarang, belum ada obatnya. Kita bisa langsung minum obat, langsung turun panasnya, turun demamnya. Zaman itu mungkin ya kalau ada tabib pakai herbal yang mungkin ya kita nggak tahu apakah langsung manjur apa enggak. Tapi ketika itu dibilang lagi ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Lihat. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya. Sekali lagi. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya. Lihat saudara-saudara. Tangan yang sama yang digigit oleh ular itu dia pakai untuk menyembuhkan orang. Dan lanjut lagi di ayat 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun juga disembuhkan. Lihat. Ketika kita bisa melihat permasalahan atau grace over the problems itu. Instead of seeing the problems, justru kita bahkan bisa memuliakan nama Tuhan. Di sini justru bahkan satu pulau itu bisa disembuhkan. Dan kita tahu Paulus, kehidupan dia tentang penginjilan. Nah, saya percaya pasti satu pulau ini juga percayakan Tuhan Yesus. Nggak cuma disembuhkan, dan akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kita mengerti, ketika kita bisa melihat ini, akan ada pemulihan, akan ada perubahan dalam kehidupan saudara sekalian. Bisa menjadi eksternal, bisa menjadi internal. Bisa merupakan pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam hidup kalian semuanya. Dalam pertemanan, dalam lingkungan. Ayo mari kita harus ngerti. Instead of seeing the problem, let's seize the opportunity to glory the name of the Lord. Di pasal 28 ini, ada satu hal yang menarik. Judulnya adalah Paulus di Malta. Tapi kalau ketika kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, judulnya itu bukan sekedar Paulus di Malta, tapi adalah Paul's Ministry in Malta. Inilah yang akan kita alami ketika kita tahu, kita ngerti ada purpose Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tahu ada tujuan yang begitu besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 11. Judulnya Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Dan seterusnya melakukan pelayanan di Roma. Lihat. Kalau kita sekilas baca masalah kapal karam, masalah ular. Itu tuh kalau kita lihat sekilas itu hanya masalah. Tapi ketika kita bisa melihat sesuatu di balik permasalahan itu. Satu kota gak cuma disembuhkan, tapi dia bisa sampai ke Roma itu sendiri. Permasalahanmu dipecahkan, orang lain diberkati oleh Tuhan, dan misi Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Dan Paulus tiba di Roma dan dia bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus di sana. Sungguh luar biasa dan ajaib. Dan kita maju lagi ketika kita lihat di Roma pasal 1, di kitab Roma pasal 1, ini adalah salam dari Paulus. Dia menulis surat ini untuk orang-orang percaya di Roma. Jadi artinya misi dia yang Tuhan suruh dari awal tergenapi. Dan karena kapal karam, karena ular itu juga, dan karena itu dia bisa melihat kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, orang-orang di Roma pun juga ikut percaya kepada Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dikabarkan di seluruh Roma. Nah teman-teman, saya mau ajak semua kita sekarang
untuk bisa, yang pertama, harus ngerti purpose kita, harus ngerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa ada temptation, atau when the devil attacks you, when the devil bites you have to shake it off. You have to shake it off. Jangan biarkan engkau berhenti di tempat ini. Kau harus terus berjalan karena purpose-mu bukan di sini, tapi masih ada di depan sana. Dan yang kedua, kita harus bisa melihat the grace over the problems. Kalau itu kita bisa ngerti, maka akan ada pemulihan dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sungguh luar biasa ini kami bisa belajar dari Paulus Tuhan. Bantu kami untuk mengerti Tuhan. Bantu kami untuk memiliki keberanian untuk shake that off. Shake the devil bites off our hands. Dan bantu kami Roh Kudus untuk mengerti bagaimana kami bisa melihat kesempatan untuk memuliakan nama-Mu di balik permasalahan-permasalahan yang kita alami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau akan membantu kami melewati semuanya ini sampai kami berada di tujuan yang telah Kau tetapkan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, bajak setiap hati kami supaya kami bisa lebih mengerti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan. Satu perjalanan panjang dari perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju ke Roma. Jauh lebih panjang daripada 39 kilometer. Saudara, dari firman yang disampaikan kita memahami, kita mengerti bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan menuju kepada destiny itu, maka ada banyak obstacle, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang mencoba untuk menghentikan supaya kita tidak mencapai destiny itu, yang mencoba untuk menghalangi, yang mencoba untuk menghambat, sehingga destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu gagal, batal, atau bahkan tidak terjadi. Tetapi percayalah saudara, ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apapun yang mencoba untuk menghalangi, merintangi, menggagalkan perjalanan kita mencapai destiny tidak akan pernah terjadi. Sekuat apapun badai yang mencoba untuk mengkaramkan kapal kehidupan kita, kapal rumah tangga kita, kapal keluarga kita, tidak akan pernah menghentikan pencapaian kita pada destiny yang Tuhan tetapkan. Pakutan ular, pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba untuk membuat kita berhenti dan bahkan ingin membinasakan kita, tidak akan pernah terjadi. Bahkan Tuhan membalikkan keadaan sehingga apa yang dikerjakan membalik menjadi sebuah mujizat Tuhan, menjadi sebuah anugerah Tuhan, sehingga satu pulau bahkan dilayani, dilawat oleh Tuhan. So, saudara, percayalah, ketika saudara dan saya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mencapai destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengubah menjadi misi Tuhan yang luar biasa, tercapai di balik semua problem. Ada anugerah Tuhan, ada pencapaian destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang sedang berjuang, saudara sedang bergumul, menghadapi banyak tantangan hambatan yang menghentikan perjalanan saudara, keluarga saudara, destiny saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Mari angkat tanganmu. Saya ingin berdoa supaya terjadi terobosan dan pembalikan keadaan dalam hidup saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya ingin berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaatmu GGIC.
Hamba mau patahkan setiap rintangan hambatan yang mencoba untuk menghentikan perjalanan anak-anakmu ini. Hamba patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti GCIC ini, mereka boleh terus berjalan melangkahkan kaki mereka mencapai destiny Tuhan, sehingga semua misi, mandat, visi Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, lawat kehidupan anak-anakmu. Bahkan mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, sungguh firman-Nya sangat luar biasa saudara. Semuanya terberkati. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri Digital Church pada hari ini, kita sama-sama naikkan satu pujian sekali lagi. Engkau besar di dalamku Tuhan. Mari semua katakan, oh. Selangkah demi
hari ini saudara. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami di Digital Church pada hari ini. Jangan lupa bergabung lagi di minggu depan. Sampai jumpa, God bless you all.